Bayangkan kalian melihat orang yang diperbudak, diperlakukan dengan semena-mena, diperhambakan oleh orang lain, dan kemudian kalian kasihan, kalian beli dia, kalian tebus dia, kalian bawa dia ke tempat kalian. Tapi setelah itu respon orang itu, makanannya nggak enak deh. Tempatmu kok jelek sih. Saya nggak suka nih di sini. Lebih baik saya kembali ke tempat di mana saya menderita bully itu, kemana saya diperlakukan semena-mena. Itulah yang dilakukan orang Israel terhadap Tuhan. Dalam kitab Bilangan ada 7 kali orang Israel protes kepada Tuhan, bersungut-sungut karena keadaan mereka. Kejadian yang pertama ini di satu tempat yang disebut Tabera, ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi ternyata diberi makan setiap hari, diurus setiap hari, dilindungi dengan tiang awan dan tiang api, dijauhkan dari segala musuh-musuh, dipelihara kesehatannya, dikasih air minum. Itu ternyata nasib buruk dalam pandangan mereka. Tuhan tentu saja marah dengan sikap orang Israel yang kekanak-kanakan ini, dan dia membakar, menyebabkan kebakaran di perkemahan mereka. Orang Israel berseru-seru dan akhirnya Musa memohon kepada Tuhan supaya kebakaran itu berhenti, baru tulah itu berhenti. Karena itu nama tempat itu Tabera yang artinya terbakar. Kemudian orang Israel ribut lagi minta makan daging kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan burung puyuh selama 30 hari lamanya. Sehingga mereka makan daging. Tapi beberapa orang dari orang Israel kena tulah karena mereka rakus. Dan akhirnya banyak yang mati. Peristiwa yang berikutnya di dalam Bilangan 13 dan 14 ini yang akan kita bahas pada hari ini. Ini tentang bagaimana orang Israel akhirnya gagal masuk ke tanah perjanjian. Tepatnya generasi pertama yang keluar dari Mesir, generasinya Musa, mereka akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah adalah orang Lewi, Datan dan Abiram adalah orang Ruben. Mereka ini mempermasalahkan kepemimpinan Musa dan keimaman Harun. Singkat cerita, Tuhan menunjukkan bahwa Musa dan Harunlah yang dia pilih, dan orang-orang yang memberontak terhadap Allah ini akhirnya dihukum mati. Menyusul peristiwa Korah, Datan, dan Abiram, orang Israel bersungut-sungut dan berkata kepada Tuhan, kepada Musa dan Harun, kalian telah membunuh umat Tuhan. Sehingga Tuhan marah kepada mereka, dan terjadilah tulah yang menewaskan belasan ribu orang di antara orang Israel. Peristiwa berikutnya orang Israel meminta air, tapi dengan cara yang bukan minta air dong gitu, tapi dengan marah-marah, dengan protes, dengan bersungut-sungut terhadap Musa. Sehingga akhirnya Musa kelepasan, dia nggak sabar, dia menghardik mereka, dia memukul batu yang seharusnya hanya diperintah saja. Dan karena itu Musa dan Harun akhirnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan peristiwa yang terakhir adalah ular tembaga. Ketika orang Israel ribut lagi, bersungut-sungut lagi kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan ular tedung, ular-ular gurun untuk memagut mereka, sehingga banyak yang mati, banyak yang sakit. Dan kemudian ketika mereka berseru kepada Allah lewat Musa, Allah memerintahkan kepada Musa, buatlah ular dari tembaga supaya mereka lihat ular itu, dan orang yang melihat, memandang kepada ular itu akan disembuhkan. Nah, kita akan bahas tentang peristiwa yang ketiga hari ini, yaitu bagaimana orang Israel sampai tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa mereka sampai berputar-putar 40 tahun lamanya di gurun. Dalam Bilangan pasal 13, Musa mengirimkan 12 orang pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Seperti apa sih tanah itu? Karena tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah ke sana sebelumnya. Dan mereka ini pergi ke tanah Kanaan selama 40 hari untuk mengintai di sana. Mereka pulang dengan membawa contoh hasil buminya, dan memang mereka bilang, wah luar biasa, sangat subur, berlimpah susu dan madu. Ini istilah Timur Tengah dulu untuk menggambarkan tanah yang sangat subur. Tapi kemudian di situ aja persamaan mereka, 10 pengintai berkata, wah tapi nggak mungkin deh kita masuk ke sana. Kenapa? Karena penduduk di sana raksasa. Karena mereka kota-kotanya berkubu, mereka ahli berperang. Sementara kita nggak mungkin lah mengalahkan mereka. Hanya 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang berkata, jangan takut, kita pasti bisa masuk ke sana. Tuhan yang melepaskan kita dari Mesir menyertai kita. Tapi ternyata 10 pengintai yang lain pengaruhnya sangat luar biasa, bahkan mereka menyebarkan berita-berita busuk.
Mereka berkata, aduh kita ini dibandingkan mereka, kita kayak belalang, kita kecil sekali. Mereka itu kanibal, mereka makan orang dan sebagainya. Sehingga orang Israel ketakutan dan akhirnya mereka berseru-seru meraung-raung di hadapan Musa. Aduh lebih baik kami mati di Mesir dulu. Ya seperti yang tadi saya katakan di awal ya. Mendingan dulu di tempat perbudakan zaman penjajahan. Lebih baik kami mati di Mesir. Daripada kami dibawa keluar dari Mesir di padang gurun ini, kami juga mati. Udah deh, lebih baik kita pilih pemimpin baru, kita kembali ke Mesir. Teman-teman, peristiwa ini menyebabkan kemarahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah berkali-kali marah kepada bangsa Israel. Dan mulai dari kitab Keluaran, dari mereka baru keluar dari Mesir, sudah menjadi kebiasaan mereka untuk bersungut-sungut kepada Allah. Tapi kali ini Tuhan benar-benar marah dan Tuhan menyatakan kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya sekalipun sudah melihat banyak keajaiban di tengah-tengah mereka. Perkataan Tuhan ini sangat keras teman-teman. Menista Tuhan berarti melakukan yang tidak seharusnya, tidak sepantasnya tentang Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Israel adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan bangsa Mesir pun yang terkenal dengan dewa-dewanya yang bahkan go internasional disembah di daerah-daerah lain juga, tidak bisa mengalahkan Tuhan Allah Israel. Mesir dipermalukan, direndahkan sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Orang Israel keluar dari tanah Mesir tanpa harus berperang. Semua karena kuasa Tuhan. Bahkan kalau nanti kita lihat di Yosua, bangsa-bangsa Kanaan sudah mendengar tentang Tuhan Allah Israel dan perbuatannya yang besar. Dan mereka gemetar. Tapi Israel, bangsa yang dipilih Tuhan sendiri, malah kurang ajar terhadap Allah. Mereka malah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Meremehkan kuasa Allah yang sedemikian besar itu. Mereka juga tidak mau percaya kepada Tuhan sekalipun sudah melihat mujizat-mujizat 10 tulah di Mesir. Belum lagi tongkat berubah jadi ular. Belum lagi laut dibelah di hadapan mata mereka. Dari batu bisa keluar air. Roti turun dari surga. Begitu banyak mujizat yang mereka lihat dan mereka tetap tidak percaya. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, mereka ini yang menista Tuhan dan yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Orang-orang yang usianya di atas 20 tahun, yang disensus di dalam bilangan pasal 1, mereka ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kita melihat di sini bahwa ketidakpercayaan itu dosa yang sangat serius. Jadi jangan bilang, wong cuman gak percaya sama Tuhan, masa masuk neraka. Kita lihat umat Tuhan, umat yang dipilih Tuhan, ditebus Tuhan aja, akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena tidak percaya. Ini berlaku buat semua orang yang tidak percaya, tidak bisa diselamatkan, tidak bisa menerima janji-janji Tuhan. Dari pengalaman orang Israel ini kita juga belajar hal-hal yang penting teman-teman. Keluar dari Mesir itu satu hal. Mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel itu masalah lain. Mereka sudah keluar dari Mesir. Tapi sepanjang perjalanan mereka terus-terusan berkata, Mesir, Mesir, mau kembali ke Mesir, kembali ke Mesir, kembali ke Mesir. Kenapa? Karena di dalam pikiran mereka yang ada hanya Mesir. Dalam pikiran mereka, di Mesir lebih baik, di Mesir lebih enak, di Mesir lebih makmur, di Mesir bisa makan daging, di Mesir ada bawang putih. Serius, itu ada ayatnya di Alkitab. Dan mereka lupa bahwa di Mesir mereka diperbudak, hidup mereka pahit, anak-anak mereka dibunuh. Mesir sering diasosiasikan dengan kuasa dosa, dengan kehidupan yang diperbudak oleh dosa. Kuasa dunia yang memperbudak kita pada saat kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sangat berbahaya. Kalau yang ada di dalam pikiran kita itu Mesir. Kembali pada kehidupan yang lama. Kembali pada cara hidup yang lama, pola pikir yang lama. Kepada ikatan-ikatan yang lama. Kita gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini namanya pikiran yang belum diubahkan oleh Tuhan. Pertanyaan buat kita teman-teman. Di mana fokus kita? Orang namanya dalam perjalanan mestinya fokus ke tujuan. Bukan fokus ke tempat yang ditinggalkan. Demikian pula dengan kita. Kita ini sedang di dalam perjalanan menuju kepada hidup yang kekal. Surga yang mulia. Fokus kita harusnya ke sana dan bukan kepada apa yang di belakang kita.
Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan di sekeliling kita itu begitu banyak saksi. Mereka yang sudah menjalani padang gurun dalam tanda kutip kehidupan di dunia ini dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena itu marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dan berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ditawari kekayaan dunia, kemasyhuran, kejayaan, dan seterusnya, Tuhan Yesus berkata tidak. Kenapa Tuhan Yesus nggak mau? Kenapa dia pilih salib dibandingkan kenikmatan dunia? Karena Tuhan melihat pada kekekalan. Ibrani pasal 12 dikatakan, Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama-sama dengan Allah, itulah yang dia lihat. Dan bukan apa yang sementara di dunia ini. Kita juga teman-teman, kita juga harus mengalihkan fokus kita. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depanku. Berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus jadi tujuan kita. Pelajaran lain teman-teman, Tuhan tidak akan membiarkan kemuliaannya, kekudusannya dipermainkan oleh manusia. Bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan, demi aku yang hidup dan kemuliaanku memenuhi seluruh bumi. Orang-orang ini yang sudah melihat kemuliaanku di Mesir, tapi telah 10 kali mencobai aku, mereka nggak akan masuk ke tanah Kanaan. Teman-teman, Tuhan tidak akan membiarkan orang bermain-main dengan dosa. Tuhan tidak akan membiarkan orang menista dia. Tuhan tidak akan membiarkan orang memperlakukan dia semaunya. Tuhan gak akan membiarkan orang-orang yang hanya merengek-rengek minta-minta kepada Tuhan tapi tidak mau menghormati dia sebagaimana mestinya. Tuhan tidak akan membiarkan. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, umat Tuhan, harusnya lewat kita kekudusan Tuhan itu dinyatakan. Bukan malah kita menghina kekudusan Tuhan. Tuhan itu Allah semesta alam, dia pencipta segala sesuatu. Dan di hadapan Tuhan kita harus hati-hati. Firman Tuhan berkata, Allah ada di sorga, kamu ada di bumi. Karena itu biarlah perkataanmu sedikit. Bangsa Israel mengabaikan ini dan mereka berbicara semaunya tentang Allah yang menciptakan mereka dan menebus mereka. Mereka tidak berhati-hati dengan kata-katanya sehingga mereka berdosa di hadapan Tuhan. Tentu saja Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tapi dia juga kudus dan dia juga adil. Kalau kita ditangkap polisi karena kita mengatakan sesuatu yang menyinggung orang lain dan kita diproses secara hukum, kita nggak bisa berkata, aduh maaf saya cuma bercanda, atau saya nggak serius, saya nggak maksud. Itu alasannya nggak akan diterima teman-teman. Apalagi kalau kita berkata sesuatu yang menghina, menista, menghina kekudusan Tuhan. Kita nggak bisa berkata, aduh ampun Tuhan maaf, saya nggak sengaja, nggak bisa. Saya hilaf, nggak bisa. Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini nggak main-main. Mari kita jaga hidup kita. Kita sebagai umat Tuhan sedang dalam perjalanan menuju kekekalan tanah perjanjian yang sejati. Kanaan yang sejati yang Tuhan janjikan di dalam Yesus Kristus. Mari teman-teman kita ingat pelajaran hari ini. Seringkali kita sudah keluar dari dunia, tapi dunia masih ada di dalam hati kita. Minta kepada Tuhan untuk mengubahkan pikiran kita. Dan fokuslah kepada panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekalipun kita mengalami banyak hal dalam hidup kita, mari kita jaga sikap kita, ucapan kita terhadap Tuhan. Supaya kita tidak sampai melanggar, menghina kekudusan Tuhan. Dan mengalami seperti yang dialami bangsa Israel. Allah kita itu Allah yang baik, Allah yang murah hati, panjang sabar, berlimpah kasih setia untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi dia juga Allah yang kudus dan Allah yang adil. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan harus menjauhi kejahatan. Ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah kejahatan yang besar. Karena itu mari kita jauhkan diri kita dari hal itu. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.